Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang, selamat siang. Selamat berpuasa ikhwan akhwat. Bersama kami di sini acara tausiah siang bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf, ada Ondih dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan alhamdulillah guru kita berkesempatan kembali menemani kita di siang hari ini, Ustadz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Said Isa kelihatannya masih lelah banget ini. Pulang umrah. Masih batuk pilek Arab ini. Ya sembuh. Doain Ustadz ya. Marhaban insyaallah. Insyaallah. Sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbanas mudhibil bas. Amin. Ishfihi anta syafi wa'afihi antal mu'afi. Amin. La shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Tahurun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kira-kira hari ini insyaallah kita akan bahas apa Ustadz? Hari ini karena bulan Ramadan, bulan Al-Quran, jadi kita di 2 atau 3 pertemuan ke depan insyaallah ta'ala sebelum Idul Fitr kita akan merenungkan, mengkaji di seputar panduan Al-Quran ya, maksudnya panduan Al-Quran di seputar asupan. Mengkonsumsi konsumsi makan dan minum, asupan dalam, karena ini bulan Ramadan kan bulan menahan dari makan dan minum di siang hari ya. Dihalalkan makan dan minum di malam hari. Nah, kita akan belajar dari Al-Quran, kita renungkan ayat-ayat suci Al-Quran di seputar panduan makan dan minum atau asupan. Karena tentunya efeknya sangat dahsyat untuk kesehatan mental dan juga mood seseorang. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Jadi apa yang kita makan tuh berpengaruh sama mental. Dahsyat, pengaruh banget. Dan sekarang ahli medis pun membuktikan itu. Tentunya kita berangkat dari Al-Quran ya, dan hadis Rasul yang dipastikan sahih sejalan dengan Al-Quran. Kita akan baca dan renungkan di pertemuan tausiah siang setiap Selasa. Insya Allah mungkin masih ada 2 ya, atau 3 Selasa sebelum masuk Idul Fitr, insya Allah ta'ala. Dan kalau nggak salah Ustaz pernah menjelaskan bahwa makanan kita atau apapun yang kita konsumsi kalau haram minimal bikin kita malas ibadah. Mager ibadah. Dan itu nanti kapan kita akan bacakan satu artikel di seputar dari mana sih pengaruhnya gitu. Karena itu pengaruhnya makanan yang nggak halal, makanan yang nggak thayyib, itu pengaruhnya pada bakteri di pencernaan. Yang nanti efeknya pada mood seseorang, galau, emosi. Ajib ya. Satu contoh kecil nih. Kita kan buka puasa ini seneng banget kalau buka mesti kudu ada gorengan. Betul. Ya kan? Gorengan. Nah, gorengan itu kan termasuk makanan yang rendah nutrisi. Iya. Ya kan? Sedangkan di antara makna thayyib secara medis itu tinggi nutrisi dan kandungan gizi pun bagus. Nah, gorengan yang berasal dari tepung itu termasuk makanan yang rendah nutrisi. Subhanallah, setiap makanan yang banyak kandungan tepungnya berarti kan mengandung gluten ya. Itu sangat berpengaruh untuk efek pencernaan. Sehingga efek nanti ketika sudah berpengaruh seperti itu, mood orang akan masalah juga. Karena pencernaannya bermasalah. Makanya orang yang sakit lambung kan nggak boleh mengkonsumsi banyak mengandung tepungan. Ya, walaupun goreng pisang. Cuman kalau pisangnya aja nggak salah. Goreng pisang ini pakai tepung. Nah, itu tepung itu yang bermasalah. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bacakan artikel dari seorang ahli medis ya. Masya Allah. Nah, ini kait secara sebagai misdak bagi firman Allah Subhanahu wa taala, begitupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan asupan. Anjib, Masya Allah. Insya Allah akan kita bahas ikhwan akhwat. Buat ikhwan akhwat yang menyimak melalui radio, silahkan kirimkan pertanyaan Anda kalau ada pertanyaan di 081119999720 atau bisa telepon di 021-845-1512. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Fawaz Abizawiyah. Tafadhol Ustadz. Baik, kita mulai dulu dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah secara serasa
seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi ahlul Fatihah, menjadi orang-orang yang Allah masukkan dari golongan alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segenap ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at di mana saja berada, musyahidin dan musyahidat yang menyimak melalui radio silaturahim dan radio-radio yang bersinergi dengan radio silaturahim, ataupun yang menonton menyaksikan melalui Rasil TV ataupun radio Bubur Subuh ataupun YouTube Bubur Subuh di mana saja berada, ataupun juga yang hadir bersama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita rahmatnya, ridha dan ampunannya. Juga mudah-mudahan bulan Ramadan ini dengan kemuliaan dan keberkah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan bimbingan, bulan tuntunan, bulan arahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, arahkan kita kepada ucapan, sikap dan perbuatan dan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmat dalam kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiah, tulul umur fi husnil amal. Khususnya untuk gurunda kita, founder Radio Silaturahim, Al-Habib Al-Ustadz Al-Murabbi Husain bin Hamid bin Hud Al-Attas, yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiah zahiratan wa batinah. Juga untuk gurunda kita Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, dan juga Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, Abuya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumuddin. Kemudian guru-guru kami yang berada di Nusantara maupun yang ada di Timur Tengah, di antara juga gurunda kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bil Faqih di Darul Mustafa dan Ribat Tarim. Juga untuk guru-guru kami yang berada di Haramain Asy-Syarifain, di antara Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, kemudian putra-putra dan saudara-saudara beliau semua, putra-putra Said Abbas bin Ali Al-Maliki, kemudian juga untuk Said Adnan bin Ibrahim Al-Hasani, Said Ali Mansur Al-Kayali, kemudian Syekh Fadil Saleh As-Samirai, Said Kamal bin Bagir Al-Haidari Al-Husaini, dan semua guru-guru kita, semua ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiah, tulul umur fi husnil amal. Allah berikan istiqamah dan kesabaran dalam berjuang li'i'la'i kalimatillah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jalibah likulli khairin dafi'a likulli syarr wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Amin amin, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Sekali lagi bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya silahkan. Ini ada beberapa pesan yang masuk, Masya Allah. Baru dimulai. Ada Ibu Dharma, ada siapa ini? Ada Pak Ropik, Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa doanya. Ya, Silakan yang mau bertanya di 081119999720 atau nanti telepon bisa di 0218451512. Mari sama-sama kita simak ikhwan akhwat penjabaran dari Ustaz Fawaz Abi Zawiyah. Tafadhol Ustaz. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairun nabiyyin arsalahu Allah lil alamin bashiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli
وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik para ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, begitupun para musyahidin dan musyahidat yang menyaksikan melalui Rasil TV di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini tanpa terasa Ramadan sudah datang dan sudah mulai perlahan meninggalkan kita. Bulan yang begitu agung, satu bulan yang mana di setiap malam semenjak matahari terbenam banyak kabar gembira yang diberikan untuk umat, para shaimin dan para shaimat, dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, bahwa di malam-malam Ramadan ini tidak kurang dari 600.000 utaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya dihapus dari penghuni api neraka. Dan subhanallah, di setiap malam Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk memberikan sambutan kepada orang-orang yang beriman dengan ungkapan ya baghil khair aqbil, ya baghil khair aqbil, wa ya baghi syarr adbir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, mari datang kemari, menghadaplah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, malah menginginkan keburukan, silakan pergi menjauh dari Ramadan. Ramadan yang malam-malamnya Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan malaikatnya semenjak matahari terbenam, semenjak awal malam, untuk mengumandangkan kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min maridin, hal min sa'ilin. Ayo, siapa orang yang hari ini, malam hari ini mau berdoa, Allah ijabahkan doanya. Siapa yang di hari ini, di malam ini, bahkan di hari ini, hari orang-orang siang berpuasa ini, di hari siang berpuasa kita ini, siapa yang berdoa, Allah ijabahkan doanya. Siapa di antara kita yang minta ampun, Allah ampuni dosanya. Siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Siapa yang sedang sakit, ingin kesembuhan, Allah berikan kesembuhan untuknya. Dan siapa yang minta maaf dari Allah dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, siapa orang yang minta kepada Allah yang Karim, minta ampunan, minta maafnya, Allah akan berikan maafnya. Subhanallah. Inilah bulan Ramadan, bulan yang begitu agung, yang begitu mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, Ramadan ini dalam ungkapan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain, innakum du'itum ila diyafatillah. Kalian ini dengan masuknya bulan Ramadan sedang dipanggil untuk hadir dalam jamuan-jamuan Allah, diafahnya Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka tentunya kita harus menjaga adab, tata krama ketika kita menjadi tamunya Ramadan. Agar Ramadan tidak kecewa dengan kita, agar Ramadan tidak murka dengan kita, dan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala sang pemilik Ramadan berkenan mencurahkan kebaikannya untuk kita. Dan tak boleh lupa, Ramadan menjadi bulan yang agung dan mulia ini tidak lain karena unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Oleh karenanya, maka kita mari belajar dari Al-Quran, dan jangan pernah jauh dari Al-Quran. Hidup upayakan untuk selalu berpandu kepada Al-Quran, dan jalan sesuai keinginan dan pandu Al-Quran, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik Al-Quran, sang pemilik kalamnya, menjadi ridho dan sayang kepada kita sekalian. Maka mari di siang hari ini kita belajar tentang sebahagian adab Ramadan, khususnya dalam hal asupan. Karena puasa hakikatnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Siam adalah menahan diri dari syahwat, hasrat biologis yang dibolehkan oleh Allah, namun tercegah selama kita berpuasa hingga datangnya malam. Tsumma atimus siyam ilal lail. Maka ketika dibolehkan kita untuk makan di waktu berbuka, makan malam dan sahur, maka di antara tata krama adab yang mesti kita jaga di bulan Ramadan adalah memastikan apa yang kita makan, yang kita konsumsi sejalan dengan panduan Allah sang pemilik Al-Quran yang menjadikan Ramadan menjadi bulan Al-Quran dan bulan yang mulia. Maka tak ada salahnya di siang hari ini saya akan bacakan satu atau dua hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di seputar asupan dan makanan ini, dan tentunya hadis ini sejalan dengan panduan Al-Quran. Di antaranya hadis yang memiliki sanad yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, juga Al-Imam Tirmidzi bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim." Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah wal iyadzu billah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis ini kurang lebih terjemahnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wahai segenap manusia, innallaha ta'ala tayyibun." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersih dan suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Ya. Tayyibun artinya munazzahun anin naqais wal uyub wa muttasifun bil kamalat minan nu'ud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima dari bermacam amal, termasuk infak dan sedekah, illa tayyiban. Maknanya illa makana munazzahan anil uyubi syar'iyyah wal aghradil fasidah fin niyah.
Jadi kata dalam hadis ini kata Rasulullah, Allah itu zat yang sangat bersih, baik, sempurna. Ya, artinya bersih dari segala macam aib, segala macam kekurangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima dari para hambanya, baik amalnya ataupun infak, sedekahnya, ataupun segala kebaikannya, kecuali yang thayyib, kecuali juga yang bersih dari kekurangan. Anil uyubi syar'iyyah, ataupun tidak bersih dari aghrad al-fasidah, contohnya finniyah, tujuan-tujuan yang buruk dari amal-amal tersebut, maka amal tersebut otomatis ghairu maqbul, yaitu mardud. Karena Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Bahkan dalam Quran surah Al-Ma'idah dikisahkan tentang apa yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adama idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amalnya orang yang beramal karena berlandaskan takwa jiwa, takwa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sungguh memerintahkan orang-orang yang beriman persis bima amara bihil mursalin, persis dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, ya, para utusan-utusannya. Faqala ta'ala, lihat mulai ayat-ayat Makkiyah ini, hal ini sudah beredar di hadapan beredar di wilayah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rusul, wahai segenap utusanku, kata Allah. Segenap rasul, disebutkan bahwa jumlah para rasul itu berapa? 313 orang. Nabi dan rasul berjumlah 124.000. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan para orang-orang beriman dengan perintah yang sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasulnya. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun, surah Makkiyah ayat 51, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah perintahkan dalam ayat ini kepada para rasulnya, kata Nabi, wahai segenap utusan-utusanku, kulu, makanlah oleh kalian, konsumsilah kalian, silakan mengkonsumsi, berikan asupan tubuh. Dengan apa konsumsinya? Asupannya minat thayyibat, dari sesuatu yang tentunya halal. Kalau sudah ada sebutan at-thayyibat, maknanya ini arah pembicaraan kepada orang beriman atau kepada para rasul yang tentunya beriman kepada Allah. Maka orang beriman sudah mengerti yang hanya boleh dikonsumsi adalah barang-barang yang halal. Apa itu halal? Yaitu ma'ahallallahu fi kitabih, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, Al-Quran. Lalu apa yang Allah halalkan? Sesuatu yang tidak Allah haramkan. Itulah maknanya benda itu Allah halalkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang beriman, terlebih lagi oleh para rasul. Selain itu, kulu minat thayyibat,
berikan konsumsi untuk tubuh kalian at-thayyibat, makanan-makanan yang bergizi, bernutrisi tinggi, kemudian bermanfaat, higienis, ya, berkualitas tinggi, bukan makanan yang tidak mengandung hal-hal yang memberikan kebaikan, membersihkan dan membaguskan fisiknya orang-orang yang beriman. Begitupun para rasul. Wa'malu salihan. Subhanallah. Setelah Allah perintahkan para rasul untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, yang tentunya halal dan thayyib, yang berkah, yang membawa efek bagus untuk kesehatan, ya, mengandung banyak nutrisi dan gizi. Naam. Allah perintahkan kembali wa'malu salihan, dan beramallah kalian dengan amal atau perbuatan yang saleh. Apa itu saleh? Kalau terjemahan kan saleh itu baik. Jadi amal saleh, amal baik. Padahal makna saleh itu lebih dahsyat dari sekedar artinya baik. Karena arti saleh ay laikun bihi tabaraka wa ta'ala. Ya, yaliku bihi, ya, lahu tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang layak, yang baik, yang sesuai dengan keinginan Allah. Itu namanya saleh. Maka berarti amal yang saleh adalah amalan yang sejalan dengan keinginan Allah, yang sesuai dengan panduan Allah, yang tidak berseberangan dengan kehendak Allah. Itu namanya amal yang saleh. Subhanallah, Allah ingatkan para rasulnya, inni bima ta'maluna alim. Sungguh aku ini maha melihat, maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka di sini ayat jelas menunjukkan hubungan yang erat, keterkaitan antara mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib dan antara amal-amal yang saleh. Tadi Said Isa memberikan sebuah pesan pendek, ya, dari gurunda kita Al-Ustaz Husain bin Hamid. Apa itu? Kalau seorang tidak mengkonsumsi atau tidak memberikan tubuhnya asupan yang halal dan thayyib, maka minimal kerugian, minimal efek buruk yang dihasilkan dari salah asupan itu adalah apa? Malas untuk beramal saleh. Ya kan? Maka simple. Kalau kita ingin tahu, mengukur adakah di tubuh kita ini asupan-asupan yang tidak halal ataupun tidak thayyib. Gampang. Tinggal lihat aja. Tubuh kita, fisik kita ini ringan tidak dibawa untuk berbuat amal saleh. Ringan tidak untuk berbuat ketaatan. Atau malah sebaliknya. Tubuh kita ini, fisik kita ini, kekuatan kita ini malah lebih condong, lebih nyaman, lebih pede, lebih betah untuk melakukan hal-hal yang buruk, terlebih lagi pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tubuh kita ringan dibuat amal saleh, ya, dibuat ngaji ringan, dibuat silaturahim ringan, dibuat apa? Membaca Al-Quran, mempelajari ilmu itu ringan, dibuat sholat nggak ada beban, bangun malam itu mudah. Maka itu indikasi tubuh kita bersih dari virus haram dan virus tidak thayyib, dari asupan yang tidak halal dan makanan yang tidak bermutu, ya, bergizi, bernutrisi. Naam, itu gambarannya. Tapi kalau kita, tubuh kita ini, ya Allah, dibuat ngaji berat bener, dibuat tadarus berat bener, qiyamul lail susah bangun, Masya Allah, nuntut ilmu nggak ada kemauan kuat, maupun hadir terpaksa, nggak enak sama fulan, nggak enak sama fulan, subhanallah. Nah, itu gambaran tubuh kita sedang ada bermasalahan, sensornya mulai bermasalah, sensor tubuh nih, yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. Tubuh sudah bermasalah, ringan dibuat maksiat, berat dibuat taat. Itu tandanya dalam tubuh kita ada asupan, imma asupan yang tidak halal, haram, ataupun asupan yang tidak thayyib.
Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu wasallam wa baraka alaih. Kemudian Allah berfirman kembali pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Dan ini tentunya Al-Baqarah 172 ini terikat dengan paket lengkap dari ayat 168. Ya, dari Quran surah Al-Baqarah 168, 169, 170, 171 dan ayat ini Al-Baqarah 172 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Coba lihat semenjak ayat-ayat makiyah, contohnya di Quran surah Al-Mu'minun, Quran surah An-Nahl, ya yang masih tentunya surah-surah ini turun di kota Makkah. Kalau ini kan tadi Al-Baqarah ayatnya Madaniyah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Rasulullah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian, berikan asupan tubuh kalian yang sumbernya dari mana? Min thayyibati ma razaqnakum. Sumbernya dari hal-hal yang berkualitas, bagus, tidak haram, bersih, higienis, ya. Kalau perlu apa istilah sekarang tuh? Makanan yang apa namanya? Anti pestisida, apa namanya? Organik. Nah, itu bagian apa? Yang thayyibat. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, makanlah oleh kalian dari yang bagus-bagus, yang berkualitas, bernutrisi, bergizi dari apa? Yang sebagian yang apa kami berikan rezekinya pada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan banyaklah bersyukur kepada Allah jika kalian benar-benar ingin menjadi pengabdi Allah yang sejati. Coba lihat. Bisa menjadi orang yang mengabdi dengan benar-benar, ya. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, rupanya kuncinya apa? Kuncinya menjaga asupan. Harus pasti yang kita asup atau kita konsumsi ini adalah perkara yang tidak Allah haramkan, ya Allah tidak haramkan, ataupun yang Allah tidak suka untuk kita konsumsi, atau disebut dengan al-makruhat, ya perkara-perkara yang makruh. Kan maaf ini, mungkin pendengar atau pemirsa ada yang menyimak dan mendengar kajian di siang hari ini, coba kita gunakan akal yang Allah anugerahkan buat kita untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, betul nggak? Mana yang hak, mana yang batil. Terkadang orang meremehkan sesuatu yang disebutkan, dinilai oleh para ulama hukum Islam, ya, hukum kompilasi Islam sebagai perkara yang makruh untuk dikonsumsi. Kan nggak haram, cuma makruh, ya kan? Kan begitu tuh. Contohnya, maaf nih para pendengar pemirsa, ya, Radio Rasil untuk Islam yang satu, merokok nih, ya. Ente ngerokok ya. Bahkan ada yang subhanallah nih, Habibana Isa buka puasa dimulai dengan merokok. Subhanallah. Buka puasa nih, pokoknya nggak makan korma dulu deh, nggak minum yang manis dulu deh, yang penting ngerokok dulu bro. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Antum berbuka puasa dengan sesuatu yang makruh, ya kan nggak haram, katanya gitu. Nggak haram ya? Iya, itu kan khilafiyah itu, katanya. Alasannya gitu kan? Yang Anda nggak ikut pendapat yang haram, Anda ikut pendapat yang rokok itu makruh, katanya gitu. Ajib. Lalu berbuka puasa dengan merokok yang makruh. Sadarkah Anda? Ayo gunakan akal kita. Apa sih yang dimaksudkan dengan satu hal yang makruh itu? Kalau haram terlarang, haram tercegah. Apa itu arti makruh? Dibenci. Nggak disuka. Oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa kita setelah beribadah seharian, siam, menahan diri dari perkara yang haram, ya, lalu menyempurnakan siamnya dengan saum, menjaga mulut kita dari perkara yang ucapan yang haram, menjaga hasrat biologis kita dari melakukan hal yang terlarang selama siang berbuka, di bulan Ramadan lagi berpuasa, berbukanya dengan sesuatu yang Allah nggak suka, yang Allah benci. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tuh. Nah inilah coba tadi, ketika Allah berfirman tadi kepada para rasulnya, kulu minat thayyibati wa'malus shalihan, ada erat kaitan
ya antara makanan, asupan, konsumsi kita dengan amal soleh. Di sini di Al-Baqarah 172, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kata kuncinya apa? Jangan salah asupan, hati-hati. Jangan salah konsumsi, hati-hati. Ingin menjadi in kuntum iyyahu ta'budun, menjadi orang yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, maka jaga juga asupan. Apalagi kalau kita mundur ayatnya ini kepada ayat 168 dari Quran surah Al-Baqarah, ya, yang nanti sambungannya pada ini 172, ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Tuh, sebagaimana tadi awal khutbah Rasul ini, nasihat Rasul ini dalam hadis Sahih Muslim tadi ini, ayyuhan nas, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian di Al-Baqarah, tengok coba lihat, baca dan renungkan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap manusia, makanlah oleh kalian dan masukkan asupan ke tubuh kalian ini, baik asupan berupa makanan langsung ataupun asupan melalui pandangan mata, pendengaran telinga, penciuman, ya, rasa dan lain sebagainya. Allah pesankan berikan asupan buat tubuh kalian yang halalan thayyiban, yang halal dan juga thayyib. Dan Allah melarang kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lihat, tadi Al-Mu'minun ayat 51, Allah sandingkan perintah kulu minat thayyibati dengan wa'amalu salihan, dengan amal saleh. Nah, ini kepada seluruh manusia Allah sandingkan perintah dengan larangan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah, ya, step by step, tahapan-tahapan godaan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata. Subhanallah. Nah, di sini kata para ulama, berlaku sebuah kaidah. Apa itu kaidahnya? Setiap satu ayat yang di situ mengandung perintah dan disandingkan dengan larangan. Ada perintah, ada larangan. Tadi kan ya ayyuhan nas, kulu perintah. Kemudian larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah perintahkan makan dari apa yang ada di atas permukaan bumiku ini, yang halal dan yang thayyib. Larangannya apa? Jangan mengikuti tahapan-tahapan bisikan atau godaan syaitan. Langkahnya syaitan. Subhanallah, syaitan menggoda kita step by step. Langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Enggak langsung, tiba-tiba, sekonyong-konyong, tidak. Ya. Nah, di sini kata para ulama berlaku kaidah. Pada ayat-ayat seperti ini nih, jika seseorang telah membaca perintah Allah lalu tidak mengindahkan perintahnya, maka orang tersebut akan terjebak, terperosok, masuk dalam larangannya. Subhanallah. Berarti kalau nggak makan, kita bakal ngikutin. Nggak makan yang halal yang thayyib, bakal ngikutin tutorial setan itu. Tutorial setan tadi. Ajib nggak Al-Quran nih? Ajib nggak Al-Quran? Ada perintah disandingkan dengan larangan. Saat kita tidak mengindahkan perintah, akan terjebak, terpleset, terperosok, masuk dalam larangan setan. Dalam larangan Allah yang maksudnya. Larangan Allah yang situ langkah-langkah setan. Subhanallah. Berikutnya di 169 Allah bilang bagaimana? Innama ya'murukum bisu. Innama ya'murukum bisu. Setan itu memerintah, mengajak kalian manusia dengan beberapa tahapan. Yang pertama, bisu. Yang kedua, wal fahsya. Yang ketiga, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
Allah. Lihat setan itu cara jebak kita itu tahapan pertama dia ngajak-ngajak apa? Setelah kita ini salah asupan, salah konsumsi, dia akan bisikan kita pada level yang pertama adalah ngikuti perintah setan untuk apa? Mengerjakan asu. Su itu perbuatan dosa. Ya, dan noda yang mengotori kebersihan hati kita, namun efek buruknya hanya mengena kepada kita pelakunya saja. Itu namanya asu. Ya, perbuatan dosa, keburukan, noda, pelanggaran, tapi efek buruknya hanya mengena pada kita. Itu namanya asu. Berikutnya kalau sudah terbiasa terkena ini gara-gara salah asupan, salah konsumsi, Allah, setan akan mengajak kita kembali kepada level yang berikutnya. Level berikutnya nih, apa itu? Mengerjakan fahisyah. Mengerjakan fahisyah. Wal'iyadzubillah. Apa itu fahsya? Perbuatan dosa, pelanggaran pada Tuhan. Ya, noda yang mengotori hati dan jiwa kita. Yang efek buruknya itu, atau perbuatan itu tadi, fahsya itu, juga melibatkan orang lain. Dan efeknya juga mengena pada orang lain. Fahsya itu. Zina, mencuri, korupsi, ya itu kan pelakunya nggak hanya efeknya nggak hanya kena pelakunya kan, tapi ada pihak lain kan. Betul. Yang ikut serta di situ atau merasakan efek buruknya tadi. Itu fahsya. Kalau itu sudah kena lagi, waliyadzubillah, ya nanti pada level yang ketiga dari langkah-langkah setan apa itu? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian akan berani berkata mengatasnamakan Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan, ilmu dan keyakinan tentang hal itu. Jadi pertama, maka tadi itu maaf ya. Sekali lagi maaf betul-betul nih para pendengar. Mohon dibuka pintu maaf nih. Cuma sekedar menyampaikan apa yang hak. Walaupun pahit buat saya dan buat Anda juga. Jangan meremehkan perkara tadi yang makruh tuh. Rokok kan makruh doang. Ya, fatwa ulama fikihnya kan makruh doang. Awas, makruh tuh Allah nggak suka. Itu orang yang melakukan hal itu berarti sudah melakukan minimal asu. Kemudian karena efek buruknya mengenai orang lain, ya kan? Tentu kita paham kan ya. Secara medis kan merokok itu kan ada yang pasif, ada yang aktif ya. Yang aktif itu perokoknya berarti yang menghisap rokok. Yang pasif siapa? Yang nggak ikut merokok tapi kena asapnya. Disebutkan bahwasanya racun yang terdapat ketika dihisap oleh penghisap rokok itu lebih banyak racun yang diterima oleh perokok pasif yang dikeluarkan oleh orang yang merokok. Subhanallah. Dampaknya sama orang lain berarti. Iya, sedangkan ajaran Islam kan begitu jelas pondasi-pondasinya menjaga kehormatan agama, ya enggak? Menjaga kehormatan orang lain, kehormatan diri, nyawa termasukkan dari maqasidul khamsah fi syariah Islamiyah. Sudah paham, kita sudah mengerti itu. Ustaz, ada nggak sesuatu yang diharamkan yang lebih rendah mudaratnya dari rokok? Artinya itu aja diharamkan, apalagi rokok. Sebentar, ini pertanyaannya. Kalau memang mengikut pendapat rokok itu makruh ya. Kalau saya kan enggak, saya ikut pendapat guru-guru saya, haram. Ya kan, rokok itu haram. Jadi udah nggak lagi tuh. Karena apa? Efek buruknya tadi itu yang lebih dahsyat. Kan berarti dari level asu naik level apa? Al-fahsya. Dan terakhir level yang ketiga tuh. Kalau sudah terkena disebabkan terkena godaan langkah-langkah setan, bisikan langkah setan, sebab salah mengkonsumsi, ya, tidak mengkonsumsi yang halal dan thayyib, berani berucap, berani mengeluarkan statement. Kalau bahasa level orang-orang cendekia, berani berfatwa, gitu ya. Melakukan fatwa, statement atas nama agama Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu, tanpa dasar panduan Quran. Dan nanti efek buruk dari 3 langkah ini disebutkan oleh Allah dalam ayat 170. Apa itu bunyinya? Wa idza qila lahum
ittabi'u ma anzalallah. Kalau dibilangin, dinasehatin, diingetin, ikuti oleh kalian. Ma anzalallah, panduan-panduan yang Allah telah turunkan dari firman-Nya dan sudah dinarasikan dalam bentuk ayat-ayat suci Al-Quran, ikuti oleh kalian. Apa jawabnya? Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini? Orang yang sudah salah asupan nih. Salah mengkonsumsi perkara yang tidak halal dan tidak thayyib. Ya. Apa? Nattabi'u. Tidak, kami nggak mau. Kami lebih nyaman mengikuti kebiasaan orang-orang dulu yang sampai kepada kami. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Lalu Allah berikan sebuah komentar, sanggahan. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Oh begitu. Jadi kalian lebih memilih mengikuti kebiasaan, statement, tradisi orang-orang tua kalian, leluhur kalian, atau mungkin guru-guru kalian, sekalipun Allah sudah perintahkan untuk mengikuti apa? Mengikuti panduan Al-Quran. Atau sekalipun orang-orang tua kalian, guru-guru kalian, pendahulu kalian, la yaqiluna syai'an, tidak menggunakan akalnya, wala yahtadun, dan tidak sejalan panduan dan kebiasaannya dengan hidayah atau hudan dari Allah, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kita bisa ambil kesimpulan dari ayat ini bahwasanya kita boleh menjadikan tradisi orang-orang dulu, ajaran orang-orang dulu, petuah orang-orang dulu sebagai panduan hidup selama satu, sejalan dengan ketetapan akal, dan kedua, sejalan dengan ketetapan Al-Quran. Itu gambarannya atau penjelasan Allah Subhanahu wa taala dari efek ketika orang salah mengkonsumsi atau salah memberikan asupan untuk tubuhnya. Kemudian dalam hadis tadi Rasul melanjutkan sebuah ungkapan dan sabda, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama." Tentang seorang laki-laki yang selalu melakukan perjalanan jauh, mungkin mencari Tuhan atau mencari kebenaran. Ash'ath aghbar, compang-camping karena mungkin lecek ya, karena banyak yang berjalan. Aghbar, kumel, banyak debu. Yamuddu yadahi ila sama, memanjangkan, menadahkan tangannya ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa malbas wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Mashrabuhu, minumannya haram. Malbasuhu, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, tumbuh kembang diasup dengan suplai asupan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keterangan hadis ini setelah jeda yang berikut. Tafadhal Ustaz Isa. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Kerasa ya. Kalau dengar penjabaran Ustaz tuh enggak kerasa, udah berapa menit ini, udah banyak yang masuk Ustaz. Nanti kita bacakan satu persatu pertanyaannya. Khonokat, bagi yang mau bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081119999720 atau bisa telepon di 0218451512. Kami akan kembali sesaat lagi.
Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di Radio Silaturahim 720 AM. Bagi ikhwan akhwat yang ingin berkontribusi untuk gerakan dakwah Radio Silaturahim bisa melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 72222300033 atas nama Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Sekali lagi untuk dukungan dakwah silahkan boleh ke nomor rekening 72-nya 4 kali 333 atas nama Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Nah, ini ada, Masya Allah, ini ada Bapak Hamzah ini, Ustaz. Pertanyaan yang tadi, nggak apa-apa, Ustaz? Oh ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Waalaikumsalam. Allah dan Said Isa karamallahu wajah katanya. Amin amin insyaallah. Apakah benar anjuran tarawih ada pas di zaman Sayyidina Umar? Ustaz Syukron, Nyalindung, Sukabumi katanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidni ilman, hablana hukman, alimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Naam, sebelumnya kita definisikan dulu ya arti kata tarawih. Ya. Apa itu tarawih? Tarawih itu jamak dari tarwih. Arti tarawih adalah rehat sejenak. Rehat sejenak. Kok ada arti rehat sejenak? Kenapa? Jadi tarawih ini dengan kaifiat yang seperti sekarang ini ya. Ya. Berjamaah. Kemudian lepas isya di awal waktu. Awal waktu ya. Baik, lepas isya di awal waktu. Kemudian jumlah bilangan bermacam-macam. Ada yang 20, ada yang 11, ada yang 13, ada yang 36. Ya. Ada yang 36. Itu baru ada dan dipopulerkan, diadakan diasas oleh Amirul Mukminin ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab di zaman beliau. Artinya di zaman Rasul metode atau kaifiyah tata cara tarawih seperti yang sekarang kita lihat ini itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Apa itu? Pertama, tadi selepas isya di awal waktu. Kalau kita lihat banyak hadis-hadis sahih tentang praktek Rasul melaksanakan salat isya itu di sepertiga malam yang awal. Ya, bukan di awal waktu nih. Kalau kita kan di awal waktu ya. Ya kan? Di awal waktu. Kemudian Rasulullah nggak pernah lakukan itu. Disebutkan dalam banyak hadis ya. Jadi Rasulullah itu salat isya beliau selalu jaga kapan? Di sepertiga malam yang awal. Mungkin kalau jam kita sekarang ini, kalau isya jam 7 mungkin jam 9 atau 9.30. Itu sholat isyanya Rasulullah. Berjamaah, berjamaah. Kenapa Rasulullah lakukan di waktu itu? Supaya selepas itu tidak ada lagi sahabat yang kongko-kongko yang ngobrol-ngobrol. Rasulullah segera balik juga untuk istirahat ya, dan bangun di tengah malam. Atau mulai tengah malam Rasulullah bangun. Kalau Rasulullah mungkin anggap sholat isya jam 8:30 atau 9:30 hingga pukul 10 ya kan. Kemudian Rasulullah mengatakan ayo silahkan pulang kembali, karena Rasulullah nggak senang orang yang selepas isya ini banyak ngobrol-ngobrol kosong. Kalau bahasa kita kongko ya. Nah Rasulullah pulang, kemudian Rasulullah jam 10 atau 10.30 gitu lebih kurang tidur. Kemudian di paruh kedua dari sepertiga malam yang kedua bangun. Misalnya kalau hitung malam bagi 3 ya kan? Ya, awal malam pukul berapa? Pukul 7, subuh pukul berapa? 5.30, 4.30. Ya, berarti berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam setengah. Sekarang nih antara isya dengan subuh. Nah, kalau 9 jam dibagi 3, berarti kan 9.30 kan? Yang pertama. Yang kedua 12 atau setengah 1 kan? Nah, kan? Yang ketiga itu sebelum subuh lebih kurang pukul 3 atau 3.30. Nah, berarti Rasulullah melakukan salat isya di sepertiga malam yang awal. Nah, Rasulullah bangun malam itu kapan? Kapan? Di sepertiga malam yang kedua. Ya kan? Di pertengahan malam. Nah, kemudian Rasulullah biasa salat malam. Ya.
Nah, rumah Rasul atau kamar Rasul itu nempel dengan masjidnya Rasul. Sekarang ini kan yang dulu rumah Rasul adalah makamnya Rasul. Yang kemudian masjid nempel dong berarti kan. Kalau kita di Hujurat sampingnya kan Raudhah. Rasulullah sholat di mana? Di masjidnya. Hanya keluar dari kamar aja hitungannya. Nah, banyak sahabat yang melihat Rasulullah bangun malam di bulan Ramadan. Rasulullah terbiasa berqiyamul lail itu minimal dan rutin nggak pernah tinggal itu 11 atau 13 rakaat. 11 atau 13 rakaat. Kalau 11 berarti tahajud sekaligus witir dengan witir, tahajud dengan witir. Kalau 3 berarti dengan muqaddimahnya, pembuka. Namanya salat pembuka. Nah, banyak sahabat yang akhirnya mengikuti Rasul. Nah, disebutkan dalam riwayat sahih itu Rasulullah keluar banyak yang ikut. Satu malam ada banyak yang ikut. Tapi yang perlu dipahami tidak dikondisikan atau tidak dikoordinasikan. Hanya Rasulullah pribadi sholat, sahabat ngikut. Rasulullah nggak melarang. Disebutkan sampai 3 malam Rasulullah melakukan hal itu, setelah itu nggak keluar lagi. Nah, pagi harinya para sahabat bertanya, Rasulullah kenapa nggak keluar lagi? Kami ikut berjamaah di belakangmu. Kata Rasulullah, saya takut nanti karena kalian punya respon seperti ini, Allah akan wajibkan qiyamul lail, tanda kutip, di bulan Ramadan, wajib bagi kalian seperti ini. Khasyitu an tufrad alaikum. Nah, Rasul nggak keluar. Nah, untuk yang seperti ini nih, ya, di awal waktu, itu kemudian berjamaah, dengan bilangan tertentu, disebutkan bilangan 20 rakaat, itu dimulai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi subhanallah unik ya, dari beberapa riwayat disebutkan Sayyidina Umar gak ikut sholat, cuma menunjuk sahabat satu orang menjadi imam. Beliau gak ikut sholat, beliau keliling, mana orang yang gak ikut sholat disuruh ke masjid ikut berjamaah dengan sahabat tadi, ya kan? Nah, ketika orang sudah responnya begitu banyak, ramai sholat berjamaah seperti itu, ya, beliau berkata, nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah, perkara yang Rasul nggak buat, sekarang aku buat seperti ini, inilah yang terbaik. Gitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya betulkah bukan di zaman Rasul? Naam, koordinasi salat malam Ramadan, sebutannya qiyamul Ramadan ya. Man qama Ramadan wa shama Ramadan. Nah, sebutan tarawih ini sebutan di belakang hari. Sebutan para ulama. Kenapa? Karena sebagian melakukan salat tarawih, salat qiyam Ramadan begitu panjang. Nah, setiap 4 rakaat beristirahat, jeda sejenak. Kenapa? Nah, kalau di Mekah disebutkan memberikan waktu untuk orang apa? Tawaf 7 putaran dulu, baru kemudian lanjut sholat. Karena sholatnya panjang. Kalau mungkin Said Isa yang pernah tinggal di Tarim Hadramaut merasakan janganan di Haramain. Haramain zaman dulu ya. Kalau sekarang nih saya dengar nih yang jamaah umrah cuman 13 rakaat ya. 20 kan? Enggak, 13 rakaat sekarang. Sekarang nih, sholatnya, tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya sih 20 iya, 20 ini ya. itu 13 rakaat katanya nih, di Mekah katanya ya. Wallahu alam nih. Kemarin yang ada teman yang pergi umrah cerita begitu. Apa ketinggalan nggak paham juga. Artinya salat tarawihnya dia bilang 13 rakaat katanya. Nah, Said Isa bisa merasakan salat tarawih di Musholah Ahlul Kisa dari Ma'had Darul Mustafa ya, atau di Ribat Tarim. Berapa rakaat? 20 rakaat kan? Iya. Tapi berapa juz Quran bacanya? 2 juz. 2 juz seperempat. Ya kan? 2 juz seperempat. Panjang kan? Nah, belum nanti nyambung lagi kan? Kalau kita tarim ini Ramadan hidup sekali. Malam laksana siang kan? Iya. Tarim Hadramaut, Masya Allah. Jadi di tarim itu dibuat sedemikian aturan, sedemikian tradisi sedemikian bagus supaya orang nggak ada alasan nggak taraweh. Kenapa? Dari mulai awal Isya, kalau dari Mustafa atau Ribat Tarim tuh baru taraweh nanti pukul 9.30 kan? Lebih kurang. Ya, atau pukul 9 paling cepat. Mulai awal Isya sampai akhir Isya sebelum waktu sahur itu taraweh, nggak ada yang nggak libur, bersambung terus. Dari mulai awal Isya sampai pukul 3. Dulu saya ingat kalau terakhir tuh kalau jamaah taraweh itu kita di Masjid Jami' bersama Al Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafil. Jam terakhir 3 itu. Setengah 3. Habis rapi itu sahur deh kita. Betul. Di Ribat, ya nggak? Nah, kalau kita mau keliling, Masya Allah, dari mulai awal Isya, kemudian kita kemana? Pindah ke Kisah dulu. Awal Isya ada nih, ya kan? Bisa pilih masjid ada. Habis itu kita ke Darul Mustafa. Habis Darul Mustafa kita balik ke Masjid
Ba'alawi. Iya. Dari Ba'alawi kita bisa ke Masjid Al-Muhdar. Muhdar. Dari Atau Muhdar Segaf. pilih mau ke Segaf ataupun Al-Idrus karena itu berdekatan tuh waktunya dan tempatnya juga berdekatan. Terakhir kita kemana? Ya, atau tadi mau pilih ke Batarim ya kan? Habis itu kemana kita pilih ke Masjid Jame. Terakhir tuh. Tutup deh salat tarawihnya. Masya Allah. Habis itu sahur. Iya. Nah, karena udah tutup, waktu udah sempit juga, tutup juga deh kajian kita siang hari ini. Ada telepon. Ada telepon, oh, Masya Allah. Ya, Fadlan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini set apa nih? Alhamdulillah bisa masuk. Ini Ustadz, Iya, dengan siapa ini? saya penggemar Asil. Masya Allah, siapa Pak? Bapak Naim Suhendar di Ciputat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan pertanyaannya Pak Naim. Nah, pertanyaan saya begini. Andai kata orang kagak puasa, ya kagak sholat, tapi ngeluarin zakat, itu bagaimana hukumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak pernah sholat berjamaah di musola. Saya mimpin keluarga di rumah. Saya bikin acara tarawih 11. Bagaimana tuh hukumnya? Saya minta perjawaban dari Ustaz Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Naim Suhendar. Orang Orang Ciputat bahasanya Betawi banget. Bagaimana itu? Begini, Bapak Naim, barakallahu fikum wa hafizakumullah wa ra'akum. Orang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Tapi zakat fitrah tuh biasanya. Karena puasa Ramadan paketnya zakat fitri. Sebetulnya yang betul zakat fitri ya. Cuma orang biasanya nyebut zakat fitrah. Bagaimana hukumnya? Nggak ada faedahnya. Karena kita boleh lihat ya, ayat-ayat Al-Quran mulai dari era Makkah sehingga Madinah selalu memerintahkan iqamatus shalah wa ita'uz zakah. Iqamatus shalah dan infak. Betul kan? Selalu bergandengan. Salat, zakat. Salat, zakat. Nah, belum lagi kalau kita lihat ada sebuah hadis dari Rasul, katanya disebutkan Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah dari amal anak manusia ini adalah salatnya. Salat itu ya. Sedangkan puasa Ramadan itu baru diwajibkan, tanda kutip, itu pada tahun kedua Hijriah. 9 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, itu pun dengan bermacam kelonggaran yang Allah berikan. Yang sakit boleh nggak puasa, qadha di hari lain. Kemudian yang bepergian boleh nggak puasa, qadha di hari lain. Yang nggak mampu puasa, coba deh, nggak mampu puasa, nggak apa-apa, nggak usah puasa. Yang penting tiap hari puasa yang tinggalkan karena nggak sanggup puasa, keluarkan fidyahnya, tebusannya ada. Artinya ibadah puasa ini banyak nego yang Allah berikan. Kalau memberatkan, boleh pilih yang ada keringanan yang Allah berikan tadi, 3 perkara tadi itu. Tapi kalau sholat, nggak ada. Dan di mana ayat ada perintah sholat, itu mesti bergandengan dengan zakat. Maka rugilah kalau orang hanya berpuasa Ramadan, ya, namun tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau membayar zakat dari harta atau infak dari hartanya. Kalau cuma ngandelin puasa Ramadan, ame bayar zakat fitrah, kalau bahasa orang Ciputat ya, fitrah. Kalau bahasa kita yang benar itu dalam istilah agama adalah zakatul fitri. Zakat yang disyariatkan menyambut Idul Fitri, bukan karena fitrahnya orang, bukan. Begitu. Itu pertanyaan pertama ya. Wallahu alam bissawab. Yang kedua, tadi nggak berangkat ke musola, nggak berangkat ke masjid, tarawih di mana? Di rumah sama keluarga. Bagus itu. Nggak apa-apa. Ya kan? Dan Nabi sendiri kan sholat malam di rumah. Ya kan? Di masjid baru berapa malam keluar, balik lagi ke rumah. Dan Nabi juga begitu kan, bangun istrinya untuk qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Nah, maka apa yang diamalkan oleh
Babeh Naim Suhendar udah cakep, udah bagus, didik anak-anak untuk senantiasa melakukan sholat taraweh berjamaah, gitu kan? Karena kan kalau kita ada bahasa qiyamul lail itu kan yang disyariatkan atau yang dicontohkan untuk berjamaah hanya di bulan Ramadan, ya kan? Cuma begini, kalau boleh saya berikan sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Kita banyak yang masih belum mengerti atau belum paham menempatkan skala prioritas. Gini ya, contoh nih. Orang sholat taraweh tapi nggak sholat ba'diyah isya. Itu gimana itu hukumnya? Nggak sempurna dia. Atau kurang. Kenapa? Karena sholat ba'diyah isya itu termasuk sholat yang sunnah yang muakkadah. Sedangkan taraweh dengan konsep sekarang ini tanda kutip ya, yang salah paham, ini bukan amalan yang dipraktikkan langsung oleh Rasul, baru dimunculkan dan diikrarkan oleh sahabat-sahabat Nabi, tentunya untuk ada kebaikannya ya, kita nggak bahas itunya. Cuma tarawih ini nih, yang konsep sekarang ini nih, di awal waktu dan segala macam ini nih, bukan praktiknya Rasul nih, ya kan? Sekalipun itu boleh, bukan nggak boleh ya, jangan salah paham nih, ya kan? Bukan masalah bid'ah atau sunnahnya, bukan, tapi praktiknya itu loh. Nah, orang ninggalin ba'diyah demi tarawih berjamaah nggak sempurna. Kalau boleh katakan salah dia. Atau witir Nabi selalu lazimkan fis safar wal hadar. Jadi witir itu masuk apa? Sunnah muakkadah. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri dalam panduan fatwanya itu mengatakan sholat itu sehari semalam 6 waktu. Yang keenam apa? Witir. Saking Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir. Dan berapa witir Nabi? Mayoritas riwayat Nabi nggak kurang dari 11 rakaat. Kita cuman witir 3. Itu pun bulan Ramadan. Salah itu. Witir itu sepanjang malam, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan itu berjamaahnya. Maka kalau orang sholat tarawih 20 rakaat, witir di paket itu 3 rakaat, di rumah tambahin lagi 8. Boleh nyempurnain witir, usolli thamania rakaat atau 2 jadi 8. Sempurnanya witir. Kapan lakukannya? Sebelum makan sahur. Iya enggak? Bangun malam wajib atau sunnah muakkadah. Sahur sunnah doang. Ya kan? Maka jangan kita bangun malam demi makan, tinggalkan sholat malam. Salah lagi tuh. Ya. Ini kita ketika berbicara skala prioritas. Ini mohon maaf kalau mungkin baru tumben ada penyampaian seperti ini melalui corong radio Rasil untuk Islam yang satu. Karena ini perlu saya sampaikan. Banyak orang yang di dunia pemahaman tentang amalan ibadah ini banyak mafahim yang yajibu antusahah. Pemahaman yang perlu diluruskan, dibenarkan. Termasuk tadi menjaga ba'diyah isya, jangan sampai witir, ketinggalan witir, ya enggak? Atau taraweh, witir nggak dikerjain, apalagi nggak witir, atau witir cuma 3 rakaat doang aja. Taraweh ba'diyah ditinggalin. Ba'diyah tinggalin, witir 11 ditinggalin, ya enggak? Begitu. Ya Allah, makasih Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau ditarim mah jangan tanya, ditarim mah. Kita berapa ya taraweh? 80. 100 rakaat gitu ya. 80 sampai 100 rakaat. Iya. Ya enggak? Kalau dihitung nih awal isya di masjid, banyak masjid sekitarnya, ada masjid Basmail dan lain-lainnya. Ya enggak? 20 deh. Witir 3, ya enggak? Kemudian nanti kita ke Rubat atau Darul Mustafa 20. Kemudian ke Ba'alawi 20. Kemudian ke Muhdar 20. Kemudian kemana? Masjid Jami 20. 100 tuh tarawehnya. Nah, hampir di tiap tempat witir. Boleh mau witir tiap malam? Boleh dengan niat qadha witir yang kita tinggalin. Ya kan? Lo tiap tempat bikin witir. Bukan kalau digabung jadi genap, enggak. Ya, enggak, itu untuk normal rata-rata ya. Tapi kita boleh niatkan witir berulang-ulang itu untuk mengqadha witir yang kita tinggal. Ya kan, karena Nabi aja kan enggak pernah tinggalkan witir. Ya kan? Kita di Darul Mustafa atau di Ribat Tarim, kita witirnya 11 rakaat. Tuh. Ya kan? Di yang lain-lain 3. Nah, itu berapa tuh? 100 lebih,
Dulu nggak kebayang ya gimana orang sholat 100 rakaat. Oh rupanya diantaranya tarim tuh. Dibikin bagaimana caranya Ramadan hidup dengan ibadah. Satu malam nggak kurang kita sholat tarawih 100 rakaat. Subhanallah. Masya Allah, jazakumullah khairan jazak Ustaz Fawaz atas pencerahannya. Terima kasih yang sudah mengirimkan pesannya. Ada Rayhana, ada Bang Ucup, ada Ibu Dharma katanya. Syafakumullah khair Ustaz. Makasih Bu. Masya Allah, iya. Abu Muaz, makasih banyak. Kemudian Bang Ucup. Oh, ada telepon, udah diangkat Bang Ucup ya. Masya Allah. Ada nomor baru ini yang belum ke save. Ada Pak Permadi, makasih banyak atas pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi wasilah hidayah buat bermanfaat buat kita semua ya kawan. Kita sudah di penghujung acara, sebentar lagi azan asar, 15 menit lagi barangkali. Ya kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Isa Alkaf, ada Ondi dan Kang Yusuf Subangkit di meja operator. Masya Allah. Juga Ustadz Fawaz, makasih banyak Ustadz Fawaz. Ya marhaba. Masya Allah, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.